merajalela. Konflik antara gajah dan manusia pun tidak pernah ada habisnya. Melindungi habitat gajah, inilah yang dilakukan Rizal sebagai aktivis lingkungan. Ia menyadari menjaga habitat gajah adalah tugas bersama dan bagian dari warisan kehidupan demi menjaga kelestarian hutan dan keseimbangan ekosistem alam. Berada di desa Ijrengeh, Aceh Jaya, inilah CRU Sampo ini. CRU merupakan sebuah unit manajemen konservasi yang terlibat aktif dalam mitigasi konflik antara gajah dan manusia. Jadi kan bengoh nyo keadaan lagi nyo cuaca ji. Saya rencana ndak cok aja untuk tak cek lom ge biasa di bawah kegiatan cek kesehatan ji kalau ke gitu kan. Di Banjarang tak cok nyo uji lagi nyo. Untuk dino kan tapre kurang uji nilai, selanjutnya baru tak cok saja. Menyo gajah haji sejarah mah Pak posisi. Menyo gajah lem posisi di planting sawitnya dan agak diurus untuk tak cok. Nah 2 kilo ini. Ya sekitarnya lah. Johana. Rizal yang merupakan putra asli daerah adalah ketua dari CRU Sampo ini. Sebagai aktivis lingkungan, ia sangat berperan dalam menjaga kelestarian alam dan keberadaan satwa liar. Awal mulanya saya ini hanya sekedar hobi, terus saya memang suka dengan hutan, suka dengan lingkungan, dan kemudian secara kebetulan saya juga sekolah di kehutanan. Hari ini, Rizal dan beberapa anggota CRU akan menyusuri hutan untuk memanggil gajah lainnya. Medan yang mereka tempuh tidaklah mudah. Di tengah bebukitan yang menanjak dan teriknya sengatan matahari, mereka harus berjalan mengitari luasnya hutan ini. Kalau di Aceh Jaya sendiri itu, di sini ada 9 kecamatan, 8 kecamatan itu yang terjadi konflik atau terjadi interaksi negatif antara satwa liar gajah dengan manusia. Dan setahun terakhir ini itu yang sangat intens terjadi. Mungkin persoalannya ya ada pembukaan lahan baru, pembukaan jalan perkebunan, sehingga memudahkan kawanan gajah untuk datang ke pinggiran-pinggiran desa atau ke kebun-kebun masyarakat. Gajah-gajah ini berpencar di beberapa titik. Mereka merupakan gajah jinak dewasa yang sudah berusia puluhan tahun dan diberi nama
Isabella, Aziz, dan Johanna. Seiring bertambahnya populasi manusia dan semakin hari lahan pertanian ataupun lahan perkebunan semakin harus dibuka untuk menunjang perekonomian masyarakat sekitar hutan dari sektor pertanian khususnya. Maka dengan seiring bertambahnya ini semakin sempit ruang jelajahnya kawanan-kawanan gajah. Gajah-gajah ini kerap dibawa keluar kawasan untuk membantu konflik gajah liar dengan masyarakat. Penggiringan gajah tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus ada pengetahuan tentang kebiasaan atau karakter gajah. Hal ini sangat penting untuk mencegah tim CRU dan gajah agar tidak terluka. Kalau gajah jinak ini saya belajar dari senior-senior yang sudah terdahulu bagaimana cara untuk bisa melakukan interaksi yang baik gitu supaya tidak terganggu si gajahnya. Keberadaan CRU Sampoenit sangat membantu masyarakat karena letak perkampungan warga berdampingan langsung dengan hutan, sehingga rentan terjadinya konflik satwa liar dengan manusia. Rizal menyadari ekosistem alam yang terjaga akan memberikan dampak yang besar bagi alam dan sekitarnya. Baginya, hidup berdampingan dengan alam merupakan hal penting, sehingga perlu untuk menjaga habitat satwa liar agar tidak berpengaruh buruk pada perubahan lingkungan. Aktivitas kita biasanya itu kalau pagi kita ngerawat si gajah ini, kita meriksa kesehatannya, kasih makan, mandiin, cek kesehatan juga, dan lain sebagainya. Kemudian selain daripada itu, ketika ada masyarakat yang memberitahu untuk minta bantu dalam hal menangani persoalan interaksi negatif tadi, yaitu konflik, ada gajah liar misalnya turun ke kebun masyarakat, kita membantu untuk melakukan mitigasi itu. Setiap hari, gajah-gajah ini digiring ke sungai untuk dimandikan terlebih dahulu. Para mahut meminta para gajah untuk merebahkan badan di sungai, dan gajah pun mengikuti instruksi mereka. Kebetulan saya bukan ahli dalam bidang untuk menjinakkan gajah. Ada pihak tertentu juga, ada pihak lain, yaitu pihak dari mahotnya, yaitu dari pusat latihan gajah. Jadi kalau kita pagi di sini, kita ambil gajah, latihan. Setelah latihan nanti kita bawa ke sungai, mandi, terus itu kita bawa kembali nanti ke hutan, kita angon. Itu nanti sore begitu juga kegiatannya. Latih gajah, bawa ke sungai, ikat lagi ke hutan.
Para gajah sesekali memejamkan mata dan menyemburkan air melalui belalainya, seolah menikmati saat Mahut memandikan mereka. Kalau gajah dari liar itu, misalnya kan gajah yang diambil itu adalah gajah yang bermasalah. Dia akan ditangkap, terus itu dibawa ke sare tempat pendidikannya. Di situ nanti kita latih, mulai dari kita bersosialisasi, mendekatkan diri sama dia. Terus itu memakan waktu 2 atau sampai 3 tahun. Itu masih dasar. Itu kita latihnya di sare. Banyak yang memang peduli tentang gajah kan. Salah satunya yaitu Rizal, yang leader kita yang ada di sini di CRU. Sehari-harinya bagus, terus itu ya dia peduli lah sama kawan, lingkungan juga. Bisa lah jadi teman curhat kita ngeluh nanti, oh saya perlu begini bagaimana. Udah kita bisa jadi saling tukar pikiran. Kalau masalah gajah mungkin mereka akan bertanya sama kita. Tapi kalau masalah contohnya peralatan, bagaimana caranya, kita juga harus koordinasi sama dia. Pemeriksaan yang dilakukan diantaranya kuku, mulut, untuk mengetahui ada tidaknya luka hingga tingkah laku gajah. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan secara rutin agar gajah tidak mudah terserang penyakit. Tidak hanya itu, Rizal dan para Mahut juga memberikan beberapa pola latihan kepada gajah-gajah ini setiap harinya. Tujuan CRU sendiri yaitu untuk mempercepat respon ketika ada konflik satwa liar gajah khususnya dengan manusia yang berada di Aceh Jaya. Kemudian tujuan yang selanjutnya, kita juga membuka edukasi kepada adik-adik yang melakukan penelitian ataupun yang lain sebagainya. CRU Sampoinin menjadi tempat ekowisata yang mengedukasi masyarakat untuk mengenal lebih dekat tentang kehidupan gajah dan habitatnya. Para pengunjung dapat melihat langsung saat gajah dimandikan, menaiki gajah, dan berkeliling di kawasan CRU, serta memberi makan gajah dengan makanan yang sudah disiapkan oleh pawang. Supaya CRU ini terus bertahan lama, terus bisa aktif terus, bisa eksis terus, kita membuka satu sektor lagi, yaitu ekowisata berbasis lingkungan, yaitu tidak luput juga dari edukasi tentang konservasi maupun tentang satwa gajah itu sendiri. Tujuannya ya untuk supaya
adik-adik ataupun pengunjung bisa sama-sama menjaga gajah supaya terus bisa bertahan. Aktif sebagai aktivis lingkungan, Rizal telah banyak memperoleh berbagai penghargaan. Aksi yang ia lakukan juga tak luput dari dukungan yang diberikan oleh keluarganya. Kadang-kadang dia ada di rumah, kadang-kadang kalepa. Biasa aja jak hana wawo, dom. Dan punya Rizal membangun tiji menyana di telepon di jijak. Kadang-kadang hana diwo. Jak mulai bunga tuk teput di tuk malam tu jak hana diwo. Dan cemas keji karena jak-jak lautan habis. Kadang-kadang di pegali wateo dan yang penek aja. Ya langan udun, gajah letat. Kampung pun don hana kudukung malantaran hina kau pikir masyarakat menyohana hijau usir gajah kadang di paju tanaman tanaman orang kampung. God dan pikir ji, hey. God kehian pekerjaan ji karena kan menyohana di jauh usirnya gajahnya kan di paju padi go, paju lampu go. Harapan lun ke Rizal di Hausat selamat selamat di bawah pekerjaan ji belum manfaat bagi masyarakat. Ya, saya sangat berterima kasih terhadap Bang Rizal. Ke depan pemuda-pemuda di sini meneruskan kayak perjuangannya dia. Nah, peduli tentang lingkungan, tentang gajah liar, tentang terhadap masyarakat setempat. Semoga menjadi inspirasi ke depannya sosok Bang Rizal ini menjadi contoh bagi pemuda yang ada di Pantai Perubak ini ke depannya hutan lindung atau gajah-gajah liar terjaga.